Ada yang masih ingat BIOS kepanjangan dari apa? BIOS itu kepanjangan dari Basic Input Output System, di mana dia membahas mengenai basic atau dasar dari input dan output suatu sistem komputer. Nah, karena kemarin kita sudah membahas tentang BIOS, yang mana sudah membahas menu-menunya, apa saja yang ada di BIOS, kenapa BIOS itu harus ada di suatu komputer. Jadi hari ini kita membahas tentang instalasi komputernya. Bentar ya. Nah, dalam dalam instalasi suatu komputer tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Bentar ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu harus adanya laptop atau PC dulu yang akan kita install. Selanjutnya yaitu Windows installernya, di mana kita perlu mendownload software sistem operasinya terlebih dahulu, lalu mempersiapkan aplikasi yang akan digunakan untuk membuat Windows installer pada flash disk. Selanjutnya yaitu memperhatikan pembagian partisi dari suatu Windows atau installer kita tersebut. Nah, jadi di komputer itu, ini terlihat atau tidak yang bagian yang ini. Jadi di komputer itu biasanya terdapat dua partisi. Ada partisi partisi C, D, dan E biasanya. Nah, di dalam penginstalan suatu komputer atau laptop, partisi yang akan kita hapus adalah di partisi C-nya. Jadi, di sini harus diperhatikan baik-baik partisi mana yang merupakan partisi D atau partisi E yang memiliki data yang penting yang harus disimpan seperti itu.
Nah, selanjutnya ada menyiapkan aplikasi dan driver suatu komputer atau laptop. Biasanya ada beberapa komputer atau laptop yang perlu driver tambahan seperti itu, sehingga kita perlu mendownload lagi driver dari suatu internet. Jadi itu perlu dipersiapkan untuk jaga-jaga. Nah, selanjutnya yaitu backup data. Kita perlu membackup data yang ada di sistem C tersebut ke lokal disk D atau di lokal disk E, yang mana saat data tersebut di backup, dia akan aman seperti itu. Dia tidak akan. Nah, tapi jika kalian merasa data yang ada di lokal disk C tersebut tidak penting, misalnya datanya itu ada di bagian lokal disk C itu mencakup data yang ada di dokumen, di download, picture, dan lainnya. Jika kalian merasa data-data yang ada pada lokal disk C tersebut tidak penting, tidak perlu di backup juga tidak apa-apa. Tapi jika kalian merasa itu penting sekali sehingga nggak boleh nih sampai terhapus, maka jangan lupa untuk membackup datanya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu setting BIOS, seperti apa yang sudah saya jelaskan pada minggu sebelumnya. Nanti akan dijelaskan lagi seperti apa settingnya untuk penginstalan ini. Nah, yang perlu disiapkan untuk pembuatan installernya itu adalah flash disk dan sistem operasi dari Windows apa yang ingin kita install. Misalnya kita pengennya install Windows 7, kita download di internet Windows 7 atau kita persiapkan Windows 7. Kita mau Windows 10, kita cari aja search di Google, download sistem operasi Windows 7 seperti itu. Nah, sistem operasi itu apa nih? Sistem operasi itu terbagi menjadi 3 fungsi atau yang mana dia sebagai suatu mediator, kemudian dia sebagai sebuah wadah, lalu dia sebagai penerjemah. Sistem operasi sebagai mediator berarti dia menjadi sebuah penghubung untuk perangkat keras kita, hardware kita, dan juga perangkat lunak kita atau software. Sehingga hardware dan software ini bisa berkomunikasi itu karena adanya sistem operasi. Saya ingatkan kembali untuk mendokumentasi pertemuan kita pada pagi hari ini untuk absensi. Nanti saya kirim. Nanti kalau nggak ada yang infokan ke teman-temannya, kalau nggak masuk, yang ini nanti nggak bisa absensi. Soalnya linknya baru saya kirimkan sekarang. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan tadi? Jadi, saya tekankan sekali lagi untuk beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menginstal Windows itu atau menginstal laptop itu. Pertama, laptopnya dulu atau PC-nya dulu udah dirakit. Terus lalu setelah itu menyiapkan softwarenya, aplikasi sistem operasinya. Lalu juga menyiapkan aplikasi Rufus untuk membuat installernya.
Kemudian kita membackup data, jangan lupa backup data yang ada di sistem C-nya atau local disk C-nya ke local disk D atau local disk E. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi BIOS untuk mengubah first device-nya menjadi flash disk. Yang awalnya itu adalah hard disk berubah menjadi flash disk. Kemudian selanjutnya yaitu pembagian partisi dari instalan kita. Di situ jangan sampai tertukar antara local disk C dan data di mana data kita tersimpan. Seperti itu biasanya local disk C itu dia tersimpan di bawah sistem. Jadi atau biasanya datanya dia ukurannya lebih kecil seperti itu dari local disk D atau local disk E. Ini nggak ada yang masuk lagi ya, cuma 12 orang. Absensinya saya kirimkan ya. Bisa dilihat di kolom chatnya. Iya, Wanda nggak apa-apa. Tadi sempat masuk nggak Wandanya? Atau baru yang ini masuknya? Oh. Nanti saya kirim materinya di nggak bisa juga. Nanti pertemuan ke-7 hari ini, pertemuan terakhir. Ya nanti saya kirimkan di Bajaka, insyaallah. Soalnya dari website kurang tahu juga bisa di download atau enggak. Nanti coba saya bikin ulang. Bisa saya kirim lagi. Absen saja dulu. Sama Satria. Sudah absen semua? Belum, Kak. Absen aja. Ada pertanyaan, ada sedikit pengayaan di absennya. Silahkan dijawab. Nanti kita masih ketemu soalnya pas kalian praktek nanti masih ada saya. Jadi ini bukan pertemuan terakhir, guys. Nanti kalian prakteknya kapan kata Pak Niko? Belum tahu kah? Belum tahu.
sini sudah vaksin semua ya? Atau ada yang belum? Kayaknya kemarin ada yang nggak vaksin karena ada asma gitu. Siapa ya? Lupa.